Dan karena Nusaibah tidak rela Rasulullah ini terluka, akhirnya dia pun apa? Dia pun menahan pedang itu dengan tubuhnya sendiri. Jadi yang kena tebasan pedang tuh siapa, Wak? Nusaibah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini aku akan kembali lagi membawakan satu kisah biografi tentang seorang tokoh yang namanya sangat terkenang dalam sejarah Islam. Wah, kalau biasanya aku ini akan selalu membahas sahabat Nabi dan juga tokoh pejuang Islam, hampir semuanya ini laki-laki. Untuk video kali ini aku akan membahas seorang tokoh perempuan pejuang Islam yang terkenal sangat tangguh dan juga pemberani, Wah. Nah, jadi awalnya tokoh perempuan ini ikut serta dalam peperangan membela Islam sebagai tim logistik sama tim medis. Tapi hingga akhirnya beberapa peristiwa pun terjadi dan membuat dia yang seorang perempuan ini terdorong hatinya untuk terjun langsung ke medan perang sebagai apa? Sebagai seorang prajurit, Wak. Kisah perjuangannya dalam peperangan yang paling banyak dibahas adalah dalam perang Uhud, di mana pada saat itu dia dengan berani maju menghadapi musuh untuk menjadi apa, Wak? Menjadi tameng atau menjadi perisai bagi Rasulullah SAW yang kondisinya sedang terdesak, Wak. Dan atas keberaniannya itulah dia pun mendapatkan julukan sebagai perisainya Rasulullah SAW. Siapakah dia? Seperti yang aku tulis di judul, malam ini aku akan menceritakan kisah tentang Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Tapi sebelum ceritanya aku mulai, Wak, aku mau disclaimer dulu kalau sebenarnya kisah hidup dari Nusaibah radhiyallahu anha ini banyak versinya ya. Jadi aku mohon maaf apabila cerita yang akan aku sampaikan ini mungkin sedikit berbeda dari apa yang sudah kalian dengar sebelumnya. Tapi secara garis besar kurasa tetap sama, Wak, dan semoga juga tetap bisa menjadi tambahan pengetahuan buat kita semua yang ada di sini. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Wawa nih yang udah request ke aku untuk membahas pejuang perempuan di zaman Rasulullah SAW. Dan ini adalah tokoh pertama yang akan kita bahas di channel aku, Wak, ya. Semoga nanti di next videonya kita dapat lagi tokoh perempuan yang sangat berkesan dan tangguh di zaman Rasulullah SAW. Oke, jadi tanpa berlama-lama sekarang baru nih kita masuk ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu anha yang juga sering disebut sebagai Ummu Umarah adalah seorang perempuan Ansor yang kisahnya sangat masyhur dalam sejarah Islam, Wak. Nah, dia ini berasal dari Bani Najjar, yaitu salah satu bani atau suku yang memang ada di Madinah. Nah, pada masa itu, Wak, selain dipanggil dengan nama Nusaibah, beliau ini juga sering disebut dengan nama Nasibah. Dan kedua nama itu memang betul namanya beliau, Wak, tapi di video kali ini kita menyebutnya dengan Nusaibah aja, Wak, ya. Nah, ayahnya Nusaibah bernama siapa? Ka'ab bin Amr. Sedangkan ibunya bernama Rabab binti Abdullah. Nah, sebenarnya nggak banyak, Wak, informasi yang aku dapat mengenai latar belakang soal Nusaibah ini. Beberapa orang percaya bahwa kedua orang tuanya Nusaibah ini sudah meninggal dunia sebelum Islam masuk ke Madinah. Lalu setelah Islam datang ke Madinah, Nusaibah beserta dengan saudara kandungnya dan juga suaminya langsung masuk nih ke Islam. Hal itulah yang membuat mereka termasuk dalam apa? Dalam orang-orang Madinah yang pertama kali memeluk agama Islam. Saudara kandungnya Nusaibah, Wak, ada dua. Mereka bernama yang pertama Abdullah Abdullah bin Ka'ab, dan yang kedua Abdurrahman bin Ka'ab. Dan setelah masuk Islam, Wak, keduanya pun menjadi sahabat Rasulullah yang selalu ikut serta dalam berbagai peperangan membela agama Islam. Nah, kalau tentang suaminya nih, Wak, sejarah mencatat bahwa Nusaibah ini pernah menikah 2 kali. Pernikahan yang pertama dengan seorang laki-laki yang bernama Zaid bin Ashim. Dan dari pernikahan tersebut Nusaibah dikaruniai 2 anak, Wak, namanya Abdullah dan juga Habib. Lalu di pernikahan yang kedua Nusaibah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ghaziyah bin Amr. Nah, di pernikahan kedua ini Nusaibah kembali melahirkan 2 orang anak yang bernama Tamim dan juga Khawlah. Jadi 4 anak beliau, Wak, ya. Nah, kisah tentang pernikahan Nusaibah ini juga ada beberapa versi, Wak. Ada yang bilang kalau Nusaibah dan Zaid menikah dulu lalu abis itu bercerai sebelum masuk Islam. Tapi ada juga yang bilang kalau Zaid ini suami pertamanya meninggal dunia sehingga Nusaibah pun menikah lagi lah dengan suami keduanya, yaitu Ghaziyah tadi, ya. Aku kurang tahu nih mana yang paling tepat dari 2 versi ini, tapi yang jelas kedua suaminya sama-sama masuk Islam dan juga termasuk dalam sahabat-sahabat Rasulullah yang mulia, Wak. Nah, kisah tentang keislaman keluarganya Nusaibah ini juga tidak dilepaskan dari perannya Mus'ab bin Umair, Wak. Ada yang ingat sama Mus'ab bin Umair? Halo? Betul sekali, Wak. Beliau adalah sahabat Rasulullah yang disebut sebagai dai pertama dalam Islam. Aku udah pernah bahas ini di video sebelumnya. Nanti habis video ini kalau kalian mau dapat informasi lagi, bolehlah lanjutin Mus'ab bin Umair, Wak, ya. Nah, jadi, Wak, Mus'ab bin Umair inilah yang memualafkan Nusaibah dan juga suaminya. Dimana ceritanya pada saat itu Mus'ab bin Umair ini ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk mendakwahkan Islam di Madinah. Dan alhamdulillahnya berkat dakwah Mus'ab radhiyallahu anhu banyak orang Madinah yang akhirnya masuk Islam.
Islam. Hingga pada tahun 622 Masehi terkumpullah itu Wak, sekitar ada 73 penduduk Madinah yang datang langsung menemui Rasulullah SAW untuk berbaiat atau berikrar janji Wak. Nah, peristiwa ikrar janji tersebut dikenal sebagai Baiat Aqabah II. Nah, dari 73 orang yang ikut dalam Baiat Aqabah II ini, 70 orang diantaranya adalah laki-laki, termasuk Ghaziyah suaminya Nusaibah yang kedua Wak. 70 laki-laki, 3 orang lainnya adalah perempuan, termasuk siapa? Nusaibah radhiyallahu anha Wak. Keikutsertaan Nusaibah dalam Baiat Aqabah II ini menjadi salah satu cerita yang sangat menarik dalam kisah hidupnya Wak. Kenapa? Karena sebenarnya nih ya, ketika seseorang berbaiat pada Rasulullah SAW, secara otomatis yang dibaiat ini juga akan membaiat keluarganya. Jadi sebenarnya salah satu anggota keluarganya itu udah cukup Wak, untuk menjadi perwakilan bagi anggota keluarga yang lain. Tapi pada saat itu Nusaibah nih nggak mau hanya diwakilkan oleh suaminya aja, nggak mau. Nusaibah sudah sangat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Islam, sehingga dia ingin berbaiat langsung di hadapan sang utusan Allah, yaitu Rasulullah SAW. Akhirnya Wak, bersama dengan 72 orang Madinah lainnya di hadapan Rasulullah SAW, Nusaibah pun berikrar janji bahwa dia akan membela kebenaran karena Allah, dia akan setia pada Rasulullah, dan dia akan membela Rasulullah sebagaimana membela keluarganya sendiri, dan dia juga akan berinfak dalam keadaan susah maupun lapang, dan dia juga akan menegakkan kebaikan serta juga mencegah kemungkaran. Nah, inilah memang Wak isi Baiat Aqabah II tuh. Dan sejak ikut serta dalam Baiat Aqabah tersebut, keimanan dan juga kecintaan Nusaibah terhadap Islam pun semakin besar Wak. Sebisa mungkin Nusaibah radhiyallahu anha mengerahkan seluruh tenaganya untuk membantu dakwah Rasulullah dan juga berjihad membela Islam. Nah, salah satu kisah perjuangan Nusaibah radhiyallahu anha yang sangat masyhur adalah apa Wak? Perannya yang sangat luar biasa dalam perang Uhud. Ini aku juga baru tahu ceritanya Wak. Please simak baik-baik perjuangan Nusaibah, perjuangan seorang perempuan di perang Uhud. Kayak mana masuk? Nah, jadi Wak, Nusaibah radhiyallahu anha adalah salah satu pejuang muslim yang berperan besar dalam membela Islam di perang Uhud ini. Buat misalnya kalian yang penasaran dengan perang Uhud, sebenarnya juga aku udah pernah bahas nih buat kalian yang belum tahu ya. Tapi di video itu Wak, aku nggak ada singgung soal Nusaibah sama sekali nih, nggak ada. Nah, di sinilah aku ceritain Wak ya. Nah, jadi Wak, ceritanya perang Uhud ini kan terjadi pada tahun ketiga Hijriah dan melibatkan sekitar 1000 pasukan muslimin melawan 3000 pasukan kafir Quraisy kan Wak. Nah, perang ini dilatar belakangi oleh apa? Dilatar belakangi dengan ambisi kaum Quraisy yang ingin balas dendam kepada kaum muslimin atas kekalahan mereka di mana? Di perang Badar. Nah, itulah kenapa di perang Uhud ini pasukan Quraisy lebih banyak lagi nih, karena kemarin mereka kalah dan mereka nggak mau kalah lagi di perang Uhud ya kan. Dan untuk menambah jumlah pasukan perang Wak, Quraisy ini juga mengikut sertakan kaum wanita di sana. Nah, pada saat itu para wanita Quraisy ini bertugas untuk menyemangati kaum laki-laki yang lagi berperang. Nantinya perempuan-perempuan Quraisy ini akan berada di bagian belakang barisan laki-laki, lalu para wanita Quraisy ini akan dengan lantang macam menyanyikan yel-yel gitu lah Wak, dan juga menabuh alat-alat musik untuk membakar semangat para pasukan Quraisy. Itu tugasnya wanita di kaum Quraisy, macam bikin yel-yel, entahlah kayak gimana yel-yelnya, ayo semangat semangat semangat, kayak gitulah mungkin ya kan. Nah, di sisi lain pasukan muslimin juga ternyata mengajak kaum wanita di perang Uhud Wak. Tapi bedanya kaum wanita di kaum muslimin ini Wak diajak bukan untuk ikut berperang atau untuk menyanyikan yel-yel macam yang dilakukan kaum Quraisy itu, tidak. Para wanita muslimin ini datang ke Uhud dengan tugas mulia, yaitu untuk apa? Untuk menyediakan logistik dan juga menjadi tim medis bagi pasukan-pasukan yang terluka. Nah, salah satu wanita muslim yang ikut serta sebagai tim medis pada saat itu adalah siapa Wak? Tokoh yang lagi kita bahas malam inilah, yaitu Nusaibah binti Ka'ab. Udah tuh kan, udah pada siap-siap nih semuanya. Ketika perang Uhud berlangsung Wak, pasukan muslimin kan akhirnya terdesak nih sama pasukan Quraisy. Orang pasukan Quraisy ramai kali juga. Di tengah situasi yang sudah mulai kacau itu, spontan pasukan muslimin pun segera berlari nih ke arah bukit Uhud untuk berlindung. Salah satu yang juga ikut berlari ke bukit itu Nusaibah Wak. Nah, pas Nusaibah mau naik ke atas bukit, hatinya nih tiba-tiba merasa tertampar gitu. Karena apa? Karena beliau teringat sama Rasulullah. Di situ Wak, dengan panik Nusaibah bertanya, Rasulullah di mana? Rasulullah di mana? Bagaimana keadaan Rasulullah? Kata Nusaibah. Saking kacaunya keadaan pada saat itu Wak, orang-orang nih pada nggak kepikiran Rasulullah di mana gitu loh. Hingga akhirnya ketika Nusaibah balik badan, waktu lagi mau naik bukit nih, waktu beliau udah balik badan, disitulah beliau melihat Rasulullah SAW tertinggal di belakang dan sedang menghadapi musuh sendirian Wak. Ketika melihat Rasulullah dalam kondisi terdesak, dengan gagah berani tanpa menunggu waktu yang lama, Nusaibah nih Wak langsung turun, langsung berlari dia menghampiri Rasulullah. Dan untungnya pada saat itu ada juga nih Wak sebagian kecil
pasukan muslimin yang juga balik badan ini menghampiri Rasulullah. Tapi kira-kira dikit Wak, cuma sekitar 10 orang aja, termasuk salah satunya Abdullah, anaknya Nusaybah. Turunlah ini kan semua mau melindungi Rasulullah nih. Nah, Nusaybah yang memang sejak awal ikut serta di perang Uhud sebagai tim medis, bukan sebagai pasukan yang terjun perang, tentu ya dia nggak memiliki persenjataan yang lengkap kan Wak. Dan ketika situasi udah mulai chaos itu, ada banyak tuh prajurit yang melempar-lemparkan persenjataan mereka supaya apa? Supaya bisa berlari lebih cepat untuk menyelamatkan diri. Di situlah Wak Nusaybah berseru, "Berikan pedangmu, berikan perisaimu, berikan," katanya. "Berikan persenjataan itu untuk orang yang mau berperang di samping Rasulullah," kata Nusaybah Wak. Gak lama kemudian, betul aja, ada nih Wak seseorang yang melemparkan senjatanya ke Nusaybah. Nusaybah pun segera langsung mengambil perisai dan pedang itu dan dia langsung berlari ke arah Rasulullah. Seolah tidak memiliki rasa takut nih Wak ya, Nusaybah dengan gagah langsung diayunkannya pedangnya menghalau musuh yang mau ngelukain Rasulullah tuh. Bahkan nih Wak ya, saking heroiknya aksi Nusaybah pada saat itu, sebuah riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, "Aduh aku merinding. Di hari peperangan Uhud, aku melihat ke kiri, aku melihat ke kanan, ke depan dan ke belakang, dan kemanapun arah aku memandang, maka di sanalah aku melihat Nusaybah sedang mengayunkan pedangnya. Dan sungguh Nusaybah jauh lebih baik, jauh lebih mahir dibanding si fulan, si fulan, si fulan." Itu kata Rasulullah Wak. Masya Allah. Kemanapun Rasulullah nengok ada Nusaybah di situ tuh. Nah, waktu lagi melawan musuh Wak, di saat yang bersamaan Abdullah anaknya Nusaybah ini kan juga lagi berada di sana nih Wak. Tapi pada saat itu seluruh senjatanya Abdullah ini jatuh entah kemana. Alhasil dia pun melindungi Rasulullah dengan cara melemparkan batu atau apapun yang bisa dia lempar ke arah musuh. Terus nggak lama kemudian Wak, Rasulullah berkatalah kepada Abdullah, "Apakah engkau Abdullah anaknya Nusaybah?" "Ya betul Rasulullah," kata Abdullah kan. "Lihatlah musuh yang datang itu, lempar dia," kata Rasulullah. Ternyata betul Wak, pada saat itu ada nih salah satu pasukan berkudanya Quraisy yang sedang mengarah mendekat ke Rasulullah nih. Dengan sigap, gegara Abdullah memang gak ada senjata, dia pun melempari si musuh ini dengan batu dan mengenai mata si kuda. Dan hal itulah yang membuat kuda dan orang yang menunggangi itu jatuhlah ke tanah ya kan. Abdullah pun langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang si musuh tadi. Tapi gegara posisinya si musuh ini masih pegang senjata Wak, dia pun dengan mudah dapat melawan Abdullah. Pas diayunkan sekali pedangnya kena ke Abdullah, jatuhlah Abdullah berdarah. Nah, melihat Abdullah yang berdarah Wak, kalian tahu apa? Mamanya Nusaybah radhiyallahu anha ini Wak langsung berlari menghampirinya dan membalut lukanya Abdullah. Dan setelah lukanya tertutup, Nusaybah pun bilang apa Wak? "Bangunlah, bangkitlah anakku, lanjutkan lagi peperanganmu bersama Rasulullah. Bangun!" Bayangkan Wak, seorang ibu melihat anaknya terluka, bukan dimarahin ya, bukan diomelin ya, bukan dia nanya gimana keadaanmu, ngapain juga aku ada di sini, bagian mana yang sakit anakku, nggak kayak gitu doh Wak. Nusaybah malah langsung menyuruh anaknya, "Udah kau bangkit lagi, kau lindungi Rasulullah." Masya Allah. Secinta itu Wak beliau pada Allah dan Rasulnya nih. "Iya ibuku, iya aku akan bangkit lagi." Betul, bangkit lagi Abdullah Wak. Dan setelah anaknya bangkit berperang, Rasulullah SAW pun tiba-tiba menunjuk ke arah seorang laki-laki sambil berkata kepada Nusaybah, "Ya Nusaybah, orang itulah yang sudah melukai anakmu." Orang yang tadi nebas sekali itu ke siapa? Ke Abdullah. Rasulullah ngadu nih Wak ke Nusaybah. Mendengar ucapan Rasulullah, Nusaybah radhiyallahu anha pun langsung menghampiri laki-laki itu dan langsung mengayunkan pedangnya ke arah laki-laki itu hingga membuatnya jatuh ke tanah lagi. Dan sekali dia tebas, terus sahabat-sahabat yang lain nih, sahabat-sahabat muslimin yang lain yang juga berada di sana langsung menghabisi itu musuh, mati. Di beberapa sumber lain Wak juga disebutkan bahwa pada saat perang Uhud berlangsung ini, saking kacaunya situasi itu sampai-sampai Nusaybah radhiyallahu anha ini sempat kehilangan seluruh senjatanya Wak. Senjata yang dia pungut sebelumnya itu loh. Tapi meskipun dengan tangan kosong, Nusaybah radhiyallahu anha tetap tidak gentar untuk melindungi Rasulullah Wak. Ini perempuan loh ya, bukan laki-laki. Gak ada takutnya sama sekali loh. Ketika musuh datang untuk menebas Rasulullah SAW menggunakan pedang, disitulah tanpa rasa takut sedikit pun Nusaybah segera menjadikan tubuhnya sebagai perisai bagi Rasulullah Wak. Dan karena Nusaybah tidak rela Rasulullah ini terluka, akhirnya dia pun apa? Dia pun menahan pedang itu dengan tubuhnya sendiri. Jadi yang kena tebasan pedang tuh siapa Wak? Nusaybah. Setiap kali Nusaybah terkena pedang musuh Wak, dia akan langsung menengok ke belakang untuk memeriksa kondisi Rasulullah. Masih sempat kayak gitu beliau Wak. Dan ketika dia tahu Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja, seketika Nusaybah pun langsung merasa bahagia. Seolah-olah tidak merasakan sakit sedikit pun bekas tebasan pedang yang mengenai dia tadi itu. Nggak terasa.
Nusaibah. Dan hal itu terus terjadi berulang-ulang, Wak. Bahkan gak cuman kena pedang aja ya. Pada saat itu Nusaibah ini juga terluka gegara apa? Tombak kena, panah juga kena. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa dalam perang Uhud itu setidaknya ada 12 luka yang mengenai tubuhnya Nusaibah. Ada juga yang bilang kalau Nusaibah menderita 20 luka, Wak. Tapi yang jelas luka-luka itulah yang membuat banyak sekali bagian tubuhnya Nusaibah ini sobek. Dan yang paling parahnya adalah luka di bagian leher, ya Allah. Nah, setelah perang Uhud ini berakhir, Wak, kondisi Nusaibah sangat-sangat parah sampai beliau ini yang nggak bisa berjalan. Bahkan ada yang bilang kalau beliau ini sampai pingsan gitu loh, Wak. Akhirnya pada saat kembali dari medan perang, Nusaibah pun harus ditandu. Nah, Nusaibah dan juga banyak pasukan muslimin lainnya yang terluka setelah perang Uhud kan segera langsung dibawa ke tenda nih buat diobati kan. Dan karena Nusaibah ini adalah seorang perempuan, maka tempat pengobatannya juga berada di tenda yang terpisah nih dengan tendanya pasukan laki-laki. Nah, dibawalah ke sana Nusaibah. Dan ketika luka-luka di tubuhnya Nusaibah ini sedang dijahit, Wak, di saat yang bersamaan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan kondisi Nusaibah. Rasulullah tahu betul bahwa Nusaibah adalah salah satu orang yang sudah melindunginya pada saat di perang Uhud tadi. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendatangi tenda tempat Nusaibah dirawat untuk memeriksa kondisi Nusaibah. Tapi tenang dulu, ini perlu digarisbawahi, Wak, ya. Meskipun Rasulullah SAW adalah seorang Rasul, pada saat itu Rasulullah tidak main masuk gitu aja ke tenda perempuan. Nggak mungkin. Rasul tahu kalau di dalam tenda perempuan itu ada Nusaibah sedang diobati dan sangat mungkin auratnya terbuka, ya kan. Rasulullah sebagai orang yang sangat menjaga adab itu pun akhirnya hanya berdiri di depan tenda dan juga mengucapkan salam dari luar. Nggak masuk Rasulullah, Wak, ya. Dan ketika terdengar ada yang mengucap salam dari luar, Nusaibah pun bertanya, siapakah engkau yang ada di luar? Rasulullah menjawab, saya Rasulullah. Nah, pas tahu Rasulullah datang ke depan tendanya, Wak, Nusaibah yang pada saat itu sedang dalam kondisi kesakitan, seketika dia langsung berdiri dan menutup seluruh tubuhnya dengan kain. Kalian tahu kenapa? Pada saat itu Nusaibah ini menutup tubuhnya tuh bukan hanya karena untuk menutup auratnya, Wak. Dia melakukan hal itu juga karena Nusaibah tidak mau Rasulullah mengetahui bahwa dia terluka parah. Nggak mau dia, Wak. Nusaibah nggak mau luka-luka yang ada di tubuhnya ini membuat Rasulullah sedih. Alhasil apa? Dia pun berusaha menutupnya serapat mungkin. Tapi ternyata, Wak, setelah Nusaibah berdiri nih, darah tuh masih juga mengalir keluar dari kerudungnya itu, ternampak dari kain sorban itu, masih keluar darah tuh, tapi masih sanggup dia bangun untuk menghampiri Rasulullah. Lalu dengan perasaan khawatir, Nusaibah pun bertanya, ya Rasulullah, bagaimana keadaan engkau? Apakah engkau baik-baik saja ya Rasul? Nusaibah juga khawatir dengan kondisi Rasulullah, Wak. Oh, alhamdulillah aku baik-baik saja. Bagaimana keadaanmu ya Ummu Umarah? Kata Rasulullah. Mendengar pertanyaan Rasulullah, Wak, dengan semangat Nusaibah pun menjawab, Alhamdulillah saya juga baik-baik saja Rasulullah, saya sehat, kata beliau, Wak. Merinding, sedih lah aku. Bisa gitu, Wak, ya. Pada luka itu masih parah, masih keluar darah tuh lagi, Tapi beliau bisa bilang ke Rasulullah kalau kondisi saya baik-baik saja. Hanya apa? Hanya karena beliau ini nggak mau Rasulullah khawatir, Wak. Tapi pada saat itu Rasulullah tentu tahu kalau Nusaibah ini terluka parah. Lalu dengan lembut Rasulullah pun bertanya kepada Nusaibah, ya Ummu Umarah, apa yang engkau harapkan dari semua pengorbananmu ini? Disitulah Wak, Nusaibah menjawab apa? Ya Rasulullah, hanya satu yang saya harapkan. Doakanlah saya agar kelak menjadi tetanggamu di surga. Mendengar permohonan Nusaibah tersebut, seketika Rasulullah langsung mengangkat tangannya dan berdoa. Ya Allah, berkahilah Ummu Umarah, berkahilah keluarga Ummu Umarah, dan jadikanlah mereka sebagai ahli surga. Didoain masuk surga langsung sama Rasulullah, Wak. Masya Allah. Ya Allah, iri, mau juga. Nah, kejadian dalam perang Uhud itu, Wak, sangat-sangat membekas dalam benak Nusaibah. Bisa dibilang nih, Wak, ya, perang Uhud itu adalah pintu yang membuka banyak sekali kesempatan berjihad lainnya bagi Nusaibah. Dan setelah itu Nusaibah ini nggak kapok, Wak, untuk ikut serta dalam medan perang tuh, enggak, malah jadi lebih semangat, nggak trauma dia ibaratnya. Nusaibah ini, Wak, tercatat ikut dalam perang Khandaq, perang Hunain ikut juga, perjanjian Hudaibiyah ikut juga, dan salah satu yang juga sangat terkenal kisahnya adalah perang beliau melawan nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab dalam perang Yamamah. Nah, sekarang nih kita masuk ke apa yang terjadi pada Nusaibah di perang Yamamah nih, Wak, ya, masuk.
Nah di sini Wak, Nusaibah adalah salah satu pejuang perempuan yang memang dianugerahi umur panjang. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Nusaibah masih hidup dan masih terus ikut serta dalam peperangan. Salah satunya adalah perang Yamamah yang terjadi pada tahun 632 Masehi. Dalam peperangan tersebut Wak, pasukan muslimin ini melawan para pemberontak yang dipimpin oleh seorang nabi palsu bernama Musailamah al-Kadzab. Awalnya pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengutus Habib, anaknya Nusaibah, untuk mengirimkan surat teguran kepada Musailamah. Tapi Wak, ketika Habib sampai di hadapan Musailamah ini, alih-alih menerima surat tersebut, Musailamah justru segera langsung menangkap dan juga menahan Habib. Dan ketika akhirnya ditangkap oleh musuh, barulah di situ ketahuan kalau ternyata yang lagi ditahan ini atau Habib ini adalah anaknya Nusaibah, sosok perempuan yang terkenal sangat tangguh nih di Madinah. Oh, ini anaknya, kata mereka. Dari situlah Nusaibah pun memerintahkan Habib untuk mengimaninya sebagai utusan Allah. Dan selain itu Wak, Musailamah ini juga sebenarnya penasaran, sebagai anaknya Nusaibah, apa mungkin Habib ini juga sekuat dan sesabar ibunya? Dan untuk menjawab rasa penasarannya itu, Musailamah pun terus menyiksa Habib sambil berkata, apakah kau bersaksi Muhammad itu utusan Allah? Dengan tegas Habib menjawab, ya, aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Disiksa lagi kan. Nah sekarang, apakah kau juga bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Kata Musailamah kan. Kalian tahu Habib bilang apa? Apa kau bilang? Sesungguhnya aku tidak mendengarmu. Itu kata Habib. Mendengar jawaban Habib itu, langsunglah Musailamah nih marah. Dia pun semakin gencar lagi dalam menyiksa Habib. Nah, di tengah siksaan yang bertubi-tubi itu, tidak sedikit pun imannya Habib ini luntur. Dengan iman yang ada dalam hatinya, dia terus berucap, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan karena Habib ini tetap teguh pada pendiriannya dalam membela Islam, nengok pendiriannya Habib, Musailamah makin kesal lagi di situ. Dan dari sanalah dia memutuskan untuk melakukan sebuah tindakan keji. Kalian tahu apa? Yalah, pada saat itu dengan tega Musailamah ini menghilangkan nyawa Habib dan dia memotong-motong tubuh Habib menjadi beberapa bagian. Jempolnya dipotong, kakinya dipotong, lututnya dipotong, jari kakinya dipotong, tangannya dipotong, lengannya dipotong, satu persatu dipotong sama dia sampai habis. La ilaha illallah. Udah selesai dipotong tubuh-tubuhnya Habib nih dimasukkan dalam karung. Setelah dimasukkan ke dalam karung, dikirimnya ke ibunya, ke Nusaibah. Bisa nggak kalian bayangkan gimana perasaan seorang ibu ketika melihat anak yang dicintainya meninggal dengan keadaan mengenaskan kayak gitu? La ilaha illallah. Dan betul aja ketika sudah sampai di depannya Nusaibah dan mendapati kabar tentang anaknya itu, hati Nusaibah pun langsung hancur berkeping-keping Tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat itu Nusaibah sangat-sangat sedih kali. Tapi inilah sebagai seseorang yang sangat beriman kepada Allah, Nusaibah pun segera bangkit dari kesedihannya. Dimana pada saat itu dia sangat yakin bahwa anak kesayangannya Habib ini sudah gugur sebagai seorang syahid. Nusaibah percaya bahwa dengan kejadian ini maka anaknya akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dan juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sepeninggalan anaknya, Nusaibah pun semakin terbakar lagi nih semangatnya untuk berperang ya kan. Padahal sebenarnya di momen itu Nusaibah ini sudah memasuki usia senja sekitar 52 tahun. Tapi meskipun fisiknya sudah tidak sebugar dulu, Nusaibah tetap sangat semangat dalam berjihad. Dia pun meminta izin kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk ikut berjihad lagi. Abu Bakar pun mengizinkannya Ya silakan Nusaibah ikutlah. Nggak dilarang sama Abu Bakar. Dan tidak lama kemudian barulah itu pecahlah perang melawan Musailamah al-Kadzab yang disebut sebagai perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah. Nusaibah terjun langsung ke medan perang untuk melawan Musailamah sendiri dengan semangat yang berapi-api. Pada saat itu Nusaibah memang mengincar satu, the one and only Musailamah. Tapi sayangnya tiba-tiba muncul nih seseorang laki-laki pengikutnya Musailamah yang lebih dulu menyerang Nusaibah. Belum sempat lagi ke Musailamah, udah diserang dulu nih si laki-laki ini, hingga membuat salah satu lengannya Nusaibah terputus. Dan hebatnya nih hal itu ternyata tidak menghentikan semangat juangnya Nusaibah. Nusaibah baru mau berhenti setelah dia tahu bahwa dalam peperangan itu Musailamah akhirnya tewas terbunuh. Baru mau berhenti. Dan perang Yamamah ini adalah peperangan terakhir yang diikuti oleh Nusaibah radhiyallahu anha. Karena setahun kemudian, tepatnya pada tahun 13 Hijriah, di masa kepemimpinannya Khalifah Abu Bakar, Nusaibah akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Nusaibah meninggal dalam keadaan tersenyum
Masya Allah. Dalam benaknya Nusaibah sangat yakin bahwa kematiannya ini akan membawanya bertemu kembali dengan sang utusan Allah Subhanahu wa taala yang sangat beliau hormati dan sangat beliau cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan wafatnya Nusaibah, maka selesai jugalah perjuangan panjang wanita tangguh sang perisainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang perjuangan seorang Nusaibah binti Ka'ab. Sekali lagi aku sampaikan kalau kisah hidup beliau ini memang ada banyak versi Wak ya. Kalau misalnya kalian pernah mendengar versi yang lain juga boleh langsung ditambahin aja di kolom komentar di bawah supaya nambahin informasi kami juga. Tapi yang jelas bagaimanapun detail kisah hidup dari seorang Nusaibah radhiyallahu anha, beliau ini sudah berhasil meninggalkan satu pelajaran yang sangat besar untuk kita semua, khususnya bagi para perempuan. Dari Nusaibah radhiyallahu anha kita belajar kalau perempuan adalah sosok yang sangat tangguh dan juga sangat berdaya. Bukan hanya dengan sifat lembutnya, perempuan juga bisa berubah menjadi kuat dan pemberani selayaknya seorang prajurit muslimah yang sedang membela Islam dan juga Rasulullah. Jujur nih Wak ya, setiap kali aku riset tentang kisah-kisah sahabat seperti ini, ada satu kesamaan yang selalu membuat aku nih terharu sekaligus juga iri Wak. Bisa kalian tebak apa? Mungkin kalian juga ngerasain ini. Bagian dimana Rasulullah mendoakan para sahabat ini untuk masuk surga. Gimana coba itu rasanya didoakan masuk surga langsung oleh kekasih Allah. Gak bosan-bosan ini aku ngajak kalian untuk sama-sama berdoa. Semoga ya Allah kelak sama seperti Nusaibah kita juga bisa bertetangga dengan Rasulullah SAW dan juga para sahabat lainnya di surga Wak ya. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. See you next video. Bye.